Hai guys, ketemu lagi sama aku Via Gizel di Cetak Gol Harian. Jadi hari ini ada berita terbaru nih guys, dari Paris Saint-Germain berhasil meraih kemenangan di laga uji coba melawan Riyad Al-Shtar yang dikapteni oleh Cristiano Ronaldo. Sementara itu Manchester City sukses meraih kemenangan setelah ketinggalan 2 gol dari Tottenham Hotspur pada babak pertama. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League nih guys. Ada Manchester City nih yang berhasil melakukan comeback dengan skor 4-2. Pada laga ini ada juga momen Riyad Mahrez yang berselebrasi seperti membungkam para haters setelah mengemas 2 gol. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Manchester City berhasil melakukan comeback atas Tottenham Hotspur. Hebatnya untuk menyamakan kedudukan, The Citizen hanya butuh 8 menit sejak kick-off babak kedua. Kedua gol itu dilesakan oleh Julian Alvarez dan juga Erling Haaland. Dengan tambahan gol ini, Haaland sudah mengemas 22 gol di Liga Inggris musim ini. Menjadi yang terbanyak dalam satu musim yang pernah diasuh oleh Pep Guardiola. Gak cukup dengan skor imbang, anak asuh Pep berhasil mengembalikan kedudukan. Riyad Mahrez berhasil mengemas gol pada menit ke-63 dan menit ke-90. Bahkan di salah satu golnya, winger asal Aljazair ini berselebrasi dengan gestur seperti menyuruh diam para hatersnya. Sebab sebelum laga ini Mahrez hanya menorehkan 2 gol saja sepanjang musim. Hasil ini membuat skuad The Citizen berhasil kokoh di posisi 2 klasemen sementara. Dengan torehan 42 poin, unggul 3 poin dari rival sekotanya yaitu Manchester United. Next ada hasil pertandingan Copa del Rey nih, di mana Real Madrid berhasil menang dramatis dengan skor 3-2. Nah, di laga ini kemenangan El Real ditentukan oleh Dani Ceballos yang berhasil menjadi super sub dengan golnya di menit akhir pertandingan. Real Madrid berhasil menang dramatis kala bertandang ke markas Villarreal. Dalam babak 16 besar Piala Copa del Rey, El Real berhasil menang tipis dengan skor 3-2. Skuad asuhan Ancelotti ini sempat tertinggal 2 gol terlebih dahulu. Villarreal mencetak gol lewat Etienne Capu dan juga Chukwueze. Namun perlahan Madrid pun mulai membalas melalui gol Vinicius dan juga disusul oleh gol Eder Militao. Selanjutnya Dani Ceballos memastikan kemenangan melalui golnya di menit ke-86. Dengan hasil ini El Real berhak melaju ke babak 8 besar Copa del Rey. Hasil berikutnya ada dari laga persahabatan nih guys. Paris Saint-Germain sukses menekuk Riyad Al-Shtar dengan skor 4-5. Menariknya pertandingan kali ini mempertemukan kedua mega bintang sepak bola yakni Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Riyad Al-Shtar 11 berhadapan dengan Paris Saint-Germain di laga uji coba. Pertandingan ini digelar di King Fahd International Stadium, Arab Saudi. Riyad Al-Shtar yang dikapteni oleh Cristiano Ronaldo harus mengakui keunggulan PSG dengan skor 4-5. Pada babak pertama, kedua tim bermain imbang dengan skor 2-2. Kedua gol skuad Les Parisien dicetak oleh Lionel Messi dan juga Marquinhos. Sedangkan Riyad Al-Shtar membalas lewat brace dari Cristiano Ronaldo. Di babak kedua, nakasuh Christopher Galtier kembali tancap gas. Mereka pun berhasil menambah 3 gol lewat Sergio Ramos, Kylian Mbappe dan juga Hugo Ekitike. Sedangkan kubu lawan hanya membalas 2 gol lewat Jang Hyun-soo dan juga melalui Anderson Talisca. Meski kalah, Ronaldo dinobatkan sebagai man of the match pada laga ini. Performa impresif dan 2 gol yang dicetaknya menjadi alasan dia pantas mendapatkan gelar tersebut. Ada juga momen menarik yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo. Saat itu pemain 37 tahun ini melakukan nutmeg kepada Carlos Soler. Ronaldo dan Messi menjadi sorotan di laga ini karena rivalitas antara keduanya. Bahkan sebelum laga keduanya sempat terlihat berjabat tangan. Setelah pertandingan selesai terdapat teman hangat dari beberapa bintang lapangan. Terlihat Ronaldo, Sergio Ramos dan juga Keylor Navas berbincang pasca pertandingan selesai. Ketiganya memang pernah bermain bersama saat membela raksasa asal Spanyol yakni Real Madrid. Masuk ke rumor transfer nih guys, Brentford sempat hampir mendapatkan Mykhailo Mudryk dengan harga murah sebelum dia hengkang ke Chelsea. Pindah ke Spanyol, ada Barcelona yang dikabarkan akan mengamankan jasa Ilkay Gundogan dan juga Yannick Carrasco. Publik dikejutkan dengan kabar Chelsea yang berhasil mendapatkan Mykhailo Mudryk dari Shakhtar Donetsk dengan harga 100 juta euro. Namun terdapat cerita menarik dari transfer sang pemain. Klub Premier League lain yakni Brentford sebenarnya sempat menawar winger muda ini. Harganya pun hanya sebesar 20 juta euro. Shakhtar yang sempat setuju dengan penawaran itu akhirnya berubah pikiran. Pasalnya saat itu Arsenal yang ikut mengincar Mudryk membuat klub asal Ukraina ini menaikkan harganya. Setelah kehilangan Memphis Depay yang pergi ke Atletico Madrid, Barcelona ganti mencoba membajak winger milik skuad Los Rojiblancos.
Rumornya Blaugrana ingin mengamankan jasa Yannick Carrasco. Pemain internasional Belgia ini telah menarik minat Xavi karena penampilan impresifnya. Sejauh ini Carrasco sudah tampil sebanyak 23 pertandingan dan mencetak 4 gol serta 2 assist. Gak cukup sampai Carrasco, Barcelona juga membidik gelandang andalan milik Manchester City yakni Ilkay Gundogan. Pemain berpaspor Jerman itu menarik minat Blaugrana. Pasalnya kontrak pemain 32 tahun ini akan berakhir pada Juni 2023 ini. Apalagi Gundogan kabarnya tertarik untuk bermain di skuad asuhan Xavi Hernandez. Terakhir ada nama Dani Parejo. Xavi Hernandez kabarnya kepincut dengan pemain Villarreal ini. Penampilan gemilang sang pemain bersama skuad El Submarino ini menjadi alasannya. Selain karena performanya, juru taktik asal Spanyol itu juga tengah mencari pengganti Sergio Busquets yang dikabarkan meninggalkan klub di musim panas nanti. Pelatih Real Madrid yakni Carlo Ancelotti kembali didekati oleh timnas Brazil. Federasi Sepak Bola Brazil atau CBF kabarnya akan segera bertemu dengan ex-pelatih AC Milan itu di Spanyol. Ancelotti dengan senang hati mendengarkan tawaran yang diajukan oleh CBF. Padahal sebelumnya pelatih asal Italia ini menolak untuk mendengarkan tawaran dari pihak lain. Alasannya Don Carlo ingin fokus untuk melatih Real Madrid untuk saat ini. Di sisi lain, legenda Brazil yakni Ronaldo Nazario akan ikut meyakinkan sang pelatih untuk bergabung dengan Brazil. Kali ini dari transfer resmi nih, Leandro Trossard dilaporkan sudah here we go Arsenal. Gak mau kalah, Chelsea juga capek kata sepakat untuk memboyong Nomi Madueke dari PSV Eindhoven. Masuk ke transfer resmi, ada Arsenal yang mencapai kesepakatan untuk transfer Leandro Trossard. Skuad The Gunners akan membayar uang sebesar 27 juta pounds kepada Brighton. Dikutip dari tweet Fabrizio Romano, dalam beberapa jam ke depan Trossard akan melakukan tes medis. Selain itu, winger timnas Belgia ini akan diberikan kontrak sampai 2026. Kepergian Trossard dari skuad The Seagulls sudah diprediksi oleh banyak orang. Pasalnya Trossard sedang gak akur dengan juru taktik Brighton yakni Roberto De Zerbi. Selain Arsenal, klub London lainnya yakni Chelsea kembali merekrut pemain anyar pada bursa transfer musim dingin ini. Terbaru, skuad The Blues resmi mengamankan jasa Noni Madueke dari PSV Eindhoven. Chelsea harus merogoh kocek sebesar 35 juta euro untuk mendatangkannya. Winger berusia 20 tahun ini akan menandatangani kontrak berdurasi jangka panjang. Dilansir dari tweet Fabrizio Romano, sang pemain akan segera pergi ke London untuk melakukan tes medis. Madueke akan segera diresmikan pada hari Jumat waktu setempat. Gak mau ketinggalan, West Ham United kabarnya telah mencapai kesepakatan dengan Danny Ings. Bomber asal Inggris ini diboyong dengan mahar 12 juta pounds. Kehadirannya diharapkan bisa membawa angin segar untuk skuad The Hammers. Pasalnya saat ini anak asuh David Moyes masih berada di zona degradasi klasemen sementara Liga Inggris. Bersama Aston Villa, penyerang 30 tahun itu sudah tampil sebanyak 21 pertandingan. Ing pun berhasil membukukan 7 gol dan 2 assist di semua kompetisi. Next, Loris Karius resmi memperpanjang masa baktinya bersama Newcastle United. Sedangkan dari Turki ada Vincent Aboubakar nih yang akan segera merapat ke Besiktas. Selanjutnya ada Loris Karius yang memperpanjang masa baktinya di Newcastle United. Kiper yang dikontrak setelah berstatus tanpa klub ini telah diberi perpanjangan setidaknya hingga akhir musim. Meski belum pernah bermain sama sekali bersama skuad The Magpies, Karius tetap akan diplot sebagai kiper pelapis bagi Nick Pope. Masih belum tahu kapan ex-Liverpool ini akan memulai laga debutnya. Sebab saat ini skuad The Magpies baru juga membawa kembali Martin Dubravka yang sebelumnya dipinjamkan. Dari Inggris kita pindah ke Liga Turki. Klub raksasa Besiktas telah mencapai kesepakatan untuk mendapatkan ex-bomber Al Nassr yakni Vincent Aboubakar. Klub berjuluk Elang Hitam ini akan mengontrak sang pemain dengan durasi kontrak selama 2,5 tahun. Kedatangan Aboubakar sendiri bukan tanpa alasan berarti. Bomber asal Kamerun ini akan diplot sebagai pengganti Wout Weghorst yang memilih pergi ke Manchester United. Kabar transfer terkait dari Bundesliga yakni Konrad Laimer dilaporkan akan hengkang ke Bayern Munchen di akhir musim nanti. Skuad di Rotten memboyongnya dengan status bebas transfer. Sebab kontraknya akan habis pada akhir musim nanti bersama RB Leipzig. Skuad di Bulen kabarnya nggak tertarik untuk memperpanjang kontrak Laimer. Pasalnya pada musim ini gelandang 25 tahun itu jarang bermain karena menderita cedera ligamen. Terakhir guys, ada ulasan klub nih di mana AC Milan alami performa buruk dalam beberapa laga terakhir.
Sedangkan Lionel Messi mendapat banyak kecaman setelah bermain buruk di Ligue 1. Kali ini kita ada ulasan klub dari AC Milan yang belum menemukan performa terbaiknya pasca Piala Dunia. Pasalnya saat ini skuad Diavolo Rosso sudah kehilangan tempat di Coppa Italia. Saat itu mereka harus menyerah oleh Torino di babak 16 besar lewat adu penalti. Terbaru skuad Setan Alas harus merelakan trofi Supercoppa Italia setelah dibantai oleh Inter Milan. Menurutnya penampilan skuad rossoneri ini dinilai imbas dari keroposnya lini belakang. Sebab skuad asuhan Stefano Pioli saat ini masih kehilangan Mike Maignan di sektor kiper. Penjaga gawang pengganti yakni Ciprian Tatarusanu perannya gak selugas Maignan. Selain itu untuk sektor back nggak ada pengganti yang sepadan untuk Pierre Kalulu dan Fikayo Tomori. Padahal dengan jadwal kompetisi yang padat musim ini mengharuskan klub untuk sering melakukan rotasi. Di lini lain seperti penyerangan dan gelandang juga mengalami hal serupa. Di lini serang terlalu bergantung dengan magis dari Rafael Leao. Keterpurukan ini harus ditambah dengan pemilik baru saat ini yakni Red Bull Capitale. Sebab mereka belum mengeluarkan sepeser pun untuk belanja pemain. Lakukan rotasi. Bicara soal keterpurukan, mari kita pindah ke Prancis, yakni ada Paris Saint-Germain yang baru saja mengalami kekalahan. Saat itu, skuad Les Parisiens harus ditekuk oleh Rennes dengan skor 1-0. Kekalahan ini sekaligus menjadi kekalahan kedua PSG di Liga Prancis. Padahal saat itu Christopher Galtier sudah menurunkan skuad terbaiknya dengan Lionel Messi di lini serang. Namun La Pulga pun dinilai belum mampu mengeluarkan performa terbaiknya seperti di Argentina. Penampilannya pun cuma mendapatkan rating 6 versi 90 minute. Atas hal itu, pemain terbaik Piala Dunia ini mendapatkan banyak kritik. Salah satunya dari media ternama asal Perancis yakni RMC Sport. Media tersebut menganggap Messi hanya bermain bagus sebelum Piala Dunia lalu. Alasannya agar dia bisa meraih hasil yang maksimal bersama timnas Argentina. Itu pemain terbaik Piala Dunia ini mendapatkan banyak kritik. Salah satunya dari media ternama asal Perancis yakni RMC Sport. Media tersebut menganggap Messi hanya bermain bagus sebelum Piala Dunia lalu. Alasannya agar dia bisa meraih hasil yang maksimal bersama timnas Argentina. Guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Min Sejung, katanya Weghorst debut langsung gacor. Ya guys, next MU lawan Arsenal nih. Kira-kira bakal tampil gacor lagi nggak ya Weghorst? Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Sampai jumpa!